Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Perdana dengan NIM 2004209. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran kerapatan adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman pada mata kuliah pemerintahan Nagari. Baiklah, yang pertama yaitu adanya deskripsi Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Kayu Tanam dengan sebutan Iko Darek Kepalo Rantau dalam artinya dari segi penyelenggaraan negara Republik Indonesia berada dalam Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, dan dalam segi adat berada dalam Kerajaan Adat Tuanko Bandaro Tunduk dalam Luhak Tanah Datar. Letak daerah Nagari Kayu Tanam sangatlah strategis sebagai pusat kecamatan. Kayu Tanam berpeluang besar dalam memacu pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kedua, B. Peran dan kewenangan kerapatan adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di wilayah Nagari Kayu Tanam. Yang pertama itu adanya peran dan kewenangan kerapatan adat Nagari Kayu Tanam. Yang pertama yaitu menyelesaikan perkara adat istiadat di Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu tugas dan fungsi kerapatan adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat di Nagari Kayu Tanam. Perkara-perkara ini berkaitan dengan saku pesaku dan sang saku. Semua persoalan atau permasalahan dari anak kemenakan menjadi kewenangan dari kerapatan adat Nagari Kayu Tanam apabila persoalannya sudah sampai kepada kerapatan adat Nagari Kayu Tanam. B. Melestarikan nilai-nilai adat kepada masyarakat Nagari Kayu Tanam. Nilai-nilai adat yang sudah mulai menghilang di Nagari Kayu Tanam merupakan salah satu faktor pendorong kerapatan adat Nagari Kayu Tanam. Untuk melestarikannya, walaupun upaya untuk melestarikan nilai-nilai adat ini belum terlaksana dengan sepenuhnya, kerapatan adat Nagari Kayu Tanam selalu berusaha dalam hal penyelesaian permasalahan yang terjadi di Nagari Kayu Tanam dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jikalau permasalahan ini sudah sampai ke kerapatan Nagari Kayu Tanam. C. Bekerja sama dengan pemerintahan Nagari Kayu Tanam. Kerapatan adat Nagari Kayu Tanam sudah menjalankan perannya dalam bekerja sama dengan pemerintahan Nagari Kayu Tanam. Di antaranya, kerjasama dalam menjaga batas-batas wilayah Nagari Kayu Tanam. Selain itu, kerapatan adat Nagari Kayu Tanam juga membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan batas-batas wilayah Nagari Kayu Tanam. 2. Ada kerapatan adat Nagari Kayu Tanam dalam penyelesaian perkara pusako. Perkara pusako di Nagari Kayu Tanam. Setelah dilakukannya penelitian pada kerapatan adat Nagari Kayu Tanam, ditemukan bahwa tanah yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Kayu Tanam merupakan harta pusako yang sudah diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka sesuai dengan ranji kaumnya. Oleh sebab itu, permasalahan seperti batasan setiap tanah itu biasanya berupa tanda seperti batu, pohon yang sengaja dibuat untuk mengetahui batas tanah ulayat tersebut. Selain itu, nenek moyang terdahulu hanya menyampaikan perbatasan atau harta pusako yang mereka miliki disampaikan secara lisan. Persoalan seperti ini yang sering terjadi sengketa terkait perbatasan yang jelas antara satu kaum dengan kaum lainnya. Menurut Bapak Rajab Datuk Majo Indro selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Kayu Tanam menyampaikan bahwa tanah ulayat pada hakikatnya tidak dapat dibuatkan sertifikatnya dikarenakan anak kemenakan yang masih dalam ranji yang sama berhak atas tanah ulayat tersebut. Sekarang di tanah ulayat kaum suku Tanjuang tersebut tidak diperbolehkan membangun baik itu rumah ataupun warung, tetapi rumah sebelumnya yang memang sudah berada di tanah ulayat tersebut dibiarkan dan masyarakatnya menjalani hidup seperti biasanya, akan tetapi tidak bisa terlalu leluasa terhadap tanah ulayat tersebut. Apapun kegiatan yang akan dilakukan, baik itu pernikahan atau penyelenggaraan kematian, harus meminta izin dulu kepada nenek mama. C. Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan oleh kerapatan adat Nagari dan sejauh mana efektivitasnya. Sengketa tanah ulayat mengacu pada persoalan terkait dengan hak kepemilikan dan penggunaan tanah adat atau tanah yang secara turun-temurun diwariskan dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Persoalan ini karena adanya ketegangan antara masyarakat adat terkait dengan batas tanah ulayat tersebut. Berdasarkan
Hasil wawancara dengan Bapak Rajab Datuk Majo Indro selaku Ketua Kandi Nagari Kayu Tanam, beliau mengemukakan bahwa sengketa yang terjadi di Nagari Kayu Tanam yaitu persoalan tanah ulayat atau pusako tinggi kaum suku Tanjuang yang diambil oleh kaum di luar suku Tanjuang, dan mereka membuatkan sertifikat atas tanah tersebut dikarenakan tidak adanya kejelasan batas tanah ulayat satu kaum dengan kaum yang lainnya. Penyelesaian ini diselesaikan dengan musyawarah oleh kedua belah pihak bersama para datuk mereka. Kemudian apabila dalam kesepakatan maka mereka permasalahan ini akan dibawa kepada nenek mamak masing-masing. Selanjutnya, jika masih belum bisa diselesaikan, maka dilanjutkan kepada satu suku. Semua proses yang dilakukan secara bertahap serta musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaiannya. Dalam hal ini, nenek mamak dari pihak yang bersengketa akan datang untuk menemui kerapatan adat Nagari Kayu Tanam dengan membawa surat permohonan penyelesaian perkara yang dialami oleh kaumnya. Kemudian surat ini akan ditandatangani oleh nenek mamak, datuk dan sebagainya yang bersangkutan. Setelah proses ini dilakukan, selanjutnya kerapatan adat Nagari akan mengadakan musyawarah dan mufakat, di mana proses utama yaitu kan mengetahui persoalan yang terjadi dan mengumpulkan bukti-bukti agar bisa mempertimbangkan solusi dan saran yang akan mereka berikan kepada anak keponakan mereka yang mengalami perkara. Dalam hal ini, kerapatan adat Nagari menggunakan pendekatan secara emosional agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika kerapatan adat Nagari Kayu Tanam tidak dapat menyelesaikan perkara pusaka ini, maka akan dilanjutkan ke pihak berwajib seperti kepolisian dan pengadilan untuk menindaklanjuti perkara karena persoalan pusako. Seperti sengketa tanah ulayat, perbatasan wilayah sawah dan rumah dapat dibawa ke proses hukum. Hal ini dikarenakan ada undang-undang negara yang mengatur penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan oleh kerapatan adat Nagari Kayu Tanam sudah sampai kepada pengadilan. Sebelumnya sudah dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun cara ini tidak berhasil. Selanjutnya, salah satu pihak ini yang bersengketa langsung membawa persoalan ini kepada pengadilan beserta dengan sertifikat yang dibuatnya sendiri tanpa sepengetahuan pihak yang bersengketa lainnya dan kerapatan adat Nagari Kayu Tanam. Pada akhirnya, kaum yang di luar kaum Tanjuang ini berhasil mengambil tanah ulayat Nagari Tanjuang karena mereka menang di pengadilan. Namun kemenangan mereka tidak diakui oleh suku Tanjung. Kaum suku Tanjuang tidak akan menyerahkan dan mempertahankan tanah ulayat mereka dikarenakan tanah ulayat tersebut merupakan tanah turun-temurun dari nenek moyang mereka yang didasarkan pada Ranji. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi peran kerapatan adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Kayu Tanam. Yang pertama, adanya faktor-faktor pendukung. Adanya keputusan yang jelas atau status hukum yang jelas dalam penyelesaian perkara tanah ulayat oleh kerapatan adat Nagari Kayu Tanam. Dan kedua, kerapatan adat Nagari Kayu Tanam sudah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan adat istiadat. Selanjutnya itu ada faktor-faktor penghambat. Kerapatan adat Nagari Kayu Tanam masih jauh dari harapan masyarakat dikarenakan masih ada beberapa perkara yang belum bisa diselesaikan oleh kerapatan adat Nagari Kayu Tanam. Selanjutnya, masih terjadinya kesalahpahaman antara suku Tanjuang dengan suku lainnya terkait dengan tanah ulayat dikarenakan selisih turun-temurun atau keluarga yang bersangkutan yang berhak menerima tanah ulayat sudah banyak yang lupa atau kurang mengetahui. 3. Tanah ulayat tidak bisa dibagi secara merata tetapi dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan. 4. Sengketa tanah ulayat yang terjadi di Nagari Kayu Tanam dan kerapatan adat Nagari Kayu Tanam juga ikut berperan namun akhirnya mengalami kekalahan di proses hukum. Beberapa penyebabnya yaitu kepengurusan peninjauan kembali atau PK masih banyak kekurangan berkas-berkas penting. Pengacara yang di pihak suku Tanjuang ini dibeli oleh pihak selain suku Tanjuang untuk menjadi pengacaranya. Tanah ulayat tidak bisa dibuatkan sertifikat dikarenakan pusako tinggi yang hanya bisa digunakan secara turun-temurun. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.